Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Himaksi on Podcast. Berbincang bersama Himaksi. Nah, di episode Himaksi on Podcast kali ini tentunya saya dan Fikri tidak hanya berdua, tapi kita kedatangan dua bintang tamu spesial kita, yaitu teman kita ya. Ya. Mungkin dari Ochan dan Uki bisa memperkenalkan dirinya dulu. Ya, kalau mungkin kayak teman kita jadi bintang tamu nih. Tamu spesial lah, di garis bawahi mungkin. Ya, mungkin kayak teman-teman sudah tahu juga beberapa. Kalau saya Uki dan ini saudara saya juga. Kalau saya Ochan dan saya tidak tahu apanya yang spesial dari saya sehingga dibilang tamu spesial. Ada pasti. Langsung saja kita langsung bertanya tentang kesibukan saya untuk kalian berdua ini. Kayak kalau kesibukannya apa sekarang ini? Kalau dari sisi kesibukan sih kayak pertama kayak masih beberapa kita masih beberapa kuliah online, kemudian dari sisi organisasi pun masih menjalankan organisasi, dari sisi program kerja pun masih melaksanakannya. Kalau dari Ochan? Kalau saya sih masih seperti biasa, sibuk menyibukkan diri. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Tapi kuliah dong. Kuliah, walaupun online. Terkait, mungkin kita langsung ke pembahasan kita sekarang terkait yang dari Uki dan Ochan sudah singgung tadi terkait kuliah online itu sendiri. Menurut kalian gimana sih kalau kuliah online? Kalau dari sisi maksudnya mungkin kita sama persepsi lah, maksudnya kayak kuliah online itu bagaimana kita beradaptasi dulu, kemudian tahap penyesuaian dengan situasi yang tiba-tiba berbeda dihadapkan dengan Corona. Ya, COVID serba keterbatasan, yang kalau dibilang yang dekat makin jauh makin jauh sudah. Jauh makin Ya kelihatan. seperti itulah, maksudnya kayak ya perlu adaptasi sekali sih dengan situasi sekarang, apalagi kuliah online sekarang. Kalau saya sih kuliah online itu gimana ya, hal yang baru buat kita begitu. Soalnya kan dari SD, SMP, SMA kan tetap muka terus. Dan pertama kali kuliah online jadi kaget. Oh begini ya kuliah online pertama kali. Jadi kaget saja begitu pas kuliah online. Vibes-nya antara kuliah online dan offline pun berbeda ya. Beda sekali Dari sisi apa yang kita rasakan, apa yang diterima. interaksi juga dengan interaksi teman-teman. terbatas. Betul. Dari ya mungkin kayak seperti bilang tadi, kayak dari sisi interaksinya pun sangat terbatas karena Secara virtual. apa-apa secara virtual, hanya melalui sosial media. Keluar pun misalnya sedikit jarang karena ya mungkin ada protokol kesehatan yang harus dijaga kan. Benar. Itu sih yang jadi ya lumayan mempengaruhi sih, kayak yang seperti saya bilang tadi, kayak Ochan pun, kayak saya sama Ochan pun ketemu pun jarang, tapi lumayan sering sih hari-hari ini, minggu-minggu ini. Bukan lumayan sering sih, bosan sih dari tahu terus. Saya mau cepat kuliah offline soalnya bosan lihat-lihat Uki, Eki, Anja setiap hari ke rumah. Bosan juga. Kalau dari sisi negatifnya dari kuliah online itu apa sih? Kalau menurut kalian? Kalau negatifnya pun kayak kadang pun kayak orang kan saling membedakan antara mana sih yang lebih efektif antara kuliah online dengan kuliah offline. Kalau dari sisi saya, menurut saya maksudnya kadang kalau dari saya kayak sebenarnya kesiapannya kita yang belum siap sih sebenarnya menghadapi kuliah online. Jadi kalau kita bicara negatifnya mungkin dari segi pemahaman, bukan kurang setuju. Kalau saya rasa sebenarnya kembali kepada dirinya kita lagi, mau tidak untuk lebih lagi, maksudnya effort untuk usaha untuk bagaimana sih pemahaman. Karena yang dibilang tadi kita terkendala, dampak negatifnya mungkin lebih pada kendalanya, jaringannya mungkin, kuota yang terbatas mungkin, dan adaptasi dengan secara langsung kita harus dengar dosen bicara lihat via Zoom. Sedangkan kalau kesehariannya kita kan kita harus dengar memang secara fisik kan kelihatan gitu. Itu sih yang jadi pembeda dan mungkin dampak negatifnya ke arah situ. Berarti tentunya materi yang didapat juga kurang dapat ya. Mungkin dari situnya, karena mungkin dari sisi dosennya pun ada penyesuaian mengenai tentang bagaimana sih pembelajaran yang efektif juga di kuliah online. Betul. Dari sisi situnya. Yang kayak Uki bilang tadi, ya itu tadi tentang bagaimana caranya kita untuk beradaptasi ya. Karena
bukan cuma dari kitanya saja, tetapi dari pihak pengajarnya juga, dosen-dosennya juga untuk beradaptasi untuk itu. Kalau untuk dosen-dosen muda mungkin ya mungkin Masih bukan mengerti sesuatu hal yang lah. baru tentang dunia teknologi mungkin. Tetapi kalau untuk mungkin dosen-dosen lama yang dalam artian Sudah legend. umurnya sudah berumur lah istilahnya, pasti tidak bisa dipungkiri gaptek dan bukan anehnya, mirisnya terkadang dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa kayak gitu. Soal kayak matikan kamera, tinggal tidur. Alasan jaringan jelek ketika ditanya sama dosen jelek jaringannya. Betul. Itu kan salah satu hal yang merugikan sekali sih, ketika ditanya tidak ditahu, berarti kita secara tidak langsung tidak memperhatikan. Benar-benar. Ya itu sih salah satu, bisa dibilang salah satu dampak mungkin ya, dampak dari Dampak. tapi yang ke arah negatifnya. Betul. Dan itu saya rasa sebenarnya kalau kita kembali lagi bagaimana dari sisinya kita sendiri, individunya kita sendiri sih menilai itu. Nah, individunya kita sendiri, karena ternyata setelah kita lewati perjalanan selama kuliah online, ternyata bukan cuma dosen saja yang gaptek, ada beberapa mahasiswa pun mungkin baru yang pertama kali. masih baru pertama kali untuk cara menggunakan laptop atau Zoom. Zoom dan Awal-awal lain-lain. sih kayak kemarin mungkin kayak kita dapat di semester 2 pertengahan, mungkin semester 2. Semester 2 mau akhir. Ayo mau dekat-dekat mungkin ujian ya. Iya. Kayak sempat sih kayak kita saja maksudnya yang sering pakai Pemula. sosial media, bisa dibilang kayak Putih bilang pemula. Nah, cara matikan kamera saya masih bingung. Masih bingung. Cara masuknya saja masih bingung, apalagi maksudnya untuk yang ya mungkin kayak dibilang makin berpengalaman makin pintar lah juga kayak seperti itu, matikan kamera dan segala Tapi, macam. Semakin berpengalaman semakin cerdik dan licik Ah. untuk mengelabui dosen. Nah, itu dampak. Apalagi muncul pas awal-awal itu muncul di TikTok caranya biar tetap cara- terlihat on cam, padahal sebenarnya sudah off seperti cam, itu yang sih. kayak gitu-gitu sih. Itu dampak negatifnya sih. Dan dari sisi maksudnya kalau kita bahas interaksi mungkin kayak dibilang ya sama, maksudnya kayak kadang kalau ketika proses pembelajaran berlangsung interaksi ada, mungkin kayak kami teman saya Ochan dan segala macam pun ketemu misalnya belajar di satu tempat. Cuma yang mungkin kami agak rindukan dari sisi bagaimana kita kumpul sama-sama dengan situasi yang ramai dalam satu kelas. Itu sih yang paling kapan kita kuliah offline gitu. Kayak lebih ke suasana kelasnya yang dirindukan. Nah, Mungkin bukan suasana belajarnya, suasana kelasnya Karena orang-orang yang di kelasnya itu sebenarnya yang kayak jarang kita dapat. Gimana kayak kita datang pagi-pagi, kita kalau sudah mata kuliah sore sudah mengantuk semua. Sudah ada sore dari pagi sudah mengantuk sebenarnya. kalau pagi faktor kurang tidur. Kalau sore habis Karena makan sudah capek. harus masuk mata kuliah ya bisa dipungkir mengantuk. Betul. Kalau terkait dampak, maksudnya pun ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya juga lah untuk secara kuliah secara daring kayak begini. Contohnya yang kayak kita bisa jadi lebih mengenal dirinya kita sendiri, perbanyak me time untuk diri sendiri. Kalau dulu kan curi-curi waktu untuk me time, yang kayak sekarang silahkan habiskan waktumu untuk me time kayak gitu. Habiskan waktu untuk dirimu Untuk sendiri. dirimu sendiri terserah kayak gitu. nah, Dan kuliah online juga bisa di mana saja ya. bisa di mana saja, kapan saja. Nah. Kayak yang penting jaringan sih, penting Didukung oleh- jaringan. Dan juga dari tingkat kreativitas mahasiswa sendiri itu mulai meningkat. Contohnya yang kayak Ochan bilang sendiri, yang tadinya tidak tahu pakai Zoom, lama-lama jadi tahu bagaimana caranya otak-atik Zoom dan lain-lain. Yap. Yang kayak begitu. Dan juga mungkin dari segi mahasiswa yang membuka usaha sana sini karena mungkin tidak ada pendapatan dan Tidak ada gabut. kurang pendapatan. Kenapa tidak saya bikin usaha dengan teman-teman yang lain ataupun dari diri sendiri kayak gitu sih. Dari sisi mungkin kreativitas mahasiswa mungkin lebih secara tidak langsung dan secara tidak mau harus memang dituntut untuk bisa. Saya bukan dari sisi mahasiswa juga sih, kayak banyak mungkin kayak kalau kita lihat dari hal-hal pekerjaan pun, karena kayak yang kita bahas tadi penuh dengan keterbatasan secara tidak langsung, bagaimana caranya supaya hal yang mungkin dilarang mungkin dari sisi agak sedikit tidak bisa kita lakukan di saat pandemi, kita dituntut untuk bagaimana usaha ini tetap berjalan, sedangkan kita harus menyesuaikan dengan situasi yang berbeda. Apalagi kayak tingkat kalau mahasiswa kan kayak dibilang Ochan tadi,
ketika pendapatannya mungkin dipotong secara sepihak oleh orang tua juga. Karena dari sisi mungkin pengeluaran, orang tua anggap bahwa kayak kan kau tidak ke kampus, kan kau tidak harus jajan, Tidak ke padahal kampus, tidak dapat ada wifi di rumah, jadi buat apa beli data, Padahal- bensin tidak terkorek karena tidak kemana-mana, jadi kan terpotong drastis, 99% terpotong. Bukan 1% terpotong. itu uang rezeki lah. uang Tapi tidak ada, bukan terpotong, tapi tidak ada. tidak ada, ditiadakan. Ditiadakan. ya sebenarnya kan dari situ muncullah ide di mana saya harus dapatkan uang secara mungkin yang penting halal ya, dalam tanda kutip halal. Jangan ngepet, Itu yang baik. jangan ngepet. Dari sisi itunya sih kayak bagaimana kita bangun mungkin lebih kayak bisnis kreatif. Mungkin kalau saya lihat dari mahasiswa sekarang kayak bisnis online mungkin mulai jalan. Open PO, Ah, Nah. seperti itulah yang mungkin banyak mungkin mahasiswa sekarang lakukan. Mm. isi-isi kekosongan dapatkan uang. Main sih kayak banyak. uang pakai menikah. Nikah. Apalagi kan sekarang banyak orang menikah karena gabut, tidak bisa apa-apa di Sebenarnya rumah. ya kalau bukan juga dari dasar gabutnya sih, berhubungan dengan yang Uki bilang tadi, karena apa itu tadi kayak misal dari kuliah online itu kalian tidak ngapa-ngapain, terus bingung mau ngapain gitu. Jadi jangan sampai ada pemikiran untuk kayak Ochan bilang tadi langsung nikah. Kayaknya punya alternatif lain selain nikah. Tapi tidak dipungkiri sekarang banyak orang menikah, anak Ya muda itu juga. menikah muda begitu ya. Betul. Mungkin Karena dari pasrah dengan sisi kelas online mungkin ya. Bagus juga sih. Jadi kalau kuliah ada yang semangatin toh. Ya, Sekarang sudah punya Betul istri. didukung dari mungkin segi materi sudah sudah cukup, dari segi mental pun sudah saya insya Allah bisa nih gitu. Tapi mungkin lebih bahas, kalau kita bahas yang paling lucunya itu kalau kita bahas dari interaksinya kita di kuliah Zoom mungkin. Kayak dari sisi yang kadang kalau pagi-pagi lihat nih siapa yang belum mandi, siapa kelihatan yang baru Kan bangun. kentara itu muka-muka baru bangun. Bangun. Muka-muka yang begadang, bukan keras-keras postereng kan Iya, kentara cuci semua. muka saja nggak sempat. Matanya sini hitam-hitam. Betul, Kan betul. kentara semua itu orang kalau Banyak pagi. sih. Betul. Nah, kalau yang membahas interaksi nih, kan kalau kuliah offline nih kita biasa di kursi bagian belakang. Mungkin Betul. pengalaman dari kita sendiri juga ini di kursi Iya, bagian betul, belakang, betul. sering cerita-cerita, singgung-singgung dosen. Ini lama sekali keluarin, kita mau makan atau apa. Padahal sudah lewat jam Jam. belajar. lewat jam. Jamnya. Nah, kalau kuliah online ini kan sudah tidak bisa begitu. Tidak mungkin Ah. Zoom paling bawah kan tidak Jadi mungkin. bagaimana pendapatnya kalian itu, kita sudah tidak bisa kayak jokes-jokes begitu lagi Tidak kayak bisa sih. Dia rindukan Jadi sih. gimana ya? Gitu. Kalau Rindukan saya sih. rindu sih kayak saya waktu kuliah offline ada teman saya namanya itu Rizky Friansa. Nah, Dia Kenalkan ya? ya, saya kenalkan ya. iya Merek. itu karena siswa pintar di kelas saya cuma Ah. karena dia ditanya kau sudah tugas kan kita final ditanya kau sudah dan belum saya masih lama tiba-tiba kumpul lah itu kan yang dirindukan itu namanya Hal seperti itulah. ya momen-momen ya Langkah sih langkah. yang begitu bagus itu diracun yang begitu ya. Dari sisi situnya kalau kita ya, dan lebih lucunya kalau interaksi misalnya kita bandingkan beda. Kadang lucu juga sih maksudnya kayak dapat sensasinya kalau Zoom. Kadang kayak ada yang tidur mungkin, kayak kita tahu ini kayak mungkin kayak sama-sama Ochan rame-rame kita interaksi, buat tiba-tiba kita sama-sama tidur, buat sama-sama bunuh kamera, nanti ada salah satu yang makasih bangun. Kadang kan hal seperti itu kan. Dengan kalau kuliah offline lebih kepada ya kayak dibilang Fikri tadi, bagaimana kita baku gara di belakang mungkin baku saling ejek. Dengan kalau ada yang terlambat senang sekali dilihat, dengan muka paniknya dia datang. Berarti Tiba-tiba. kau orang yang tipe senang berada di penderitaan orang lain. Nah, bisa dibilang sih. Bukan sih Bukan tipe senang sih, tapi kebahagiaan. memang bahagia sih kayak melihat orang-orang yang Salah satu saya salah satu cara. orang yang bahagia ketika orang lain menderita, tapi kalau saya menderita orang lain bahagia, jadi kayak balance Timbal lah, balik, timbal ya. balik yang Karena dapat. Nah, Paham sama. dengan kondisi Ah, yang kayak begitu juga sih. Hmm. Dia bahagia karena memang saya kalau ada di posisinya juga saya bahagia. saya lihat orang menderita karena lambat, ketika ditanya dosen dia tahu, Dia tambah tahu. kasih panik lagi, hai bagaimana sih? Itu salah satu hal yang seru untuk Betul. dibahas kalau offline. Ketika muncul nilainya di KS nilainya error. Ah, Panik. padahal sudah rajin, Iya. kok nilai saya begini. apalagi kalau titip-titip absen ya. Kan kalau online itu sudah tidak bisa titip absen kan? Kalau Kan online kalau- bukan titip absen sih,
lupa isi absen. Isi absen. Biasanya itu sih Karena kalau ada misalnya ketua batas kelasnya waktunya. bikin link, Iya, ada tenggat waktu ada mungkin. tenggat waktu, atau mungkin ketua kelasnya cuma absen lewat link, bahkan kayak untuk isi linknya itu kita lupa kayak gitu. Ah, iya, Karena betul. bisa sebentar, masuk saja dulu sebentar isi absen, biasanya kan kayak gitu. Balas WA dulu tuh, Balas baru WA dulu. baru isi absennya. Dilupa. Baring dulu, ketiduran. Nah, Hal apalagi seperti itu sih. Tapi hal-hal yang seperti itu untungnya masih bisa kita rasakan. Kayak junior-juniornya kita pun belum sempat merasakan sih. Pasti mau merasakan itu semua. Pasti. Dari awal mereka sudah dihantam dengan kuliah daring, apapun Ya, daring. mungkin kayak kau dibilang ekspektasinya kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi kan. Dan kedua kayak mungkin kedepannya buat teman-teman yang akan merasakan kuliah online nanti, maksudnya kan ke depan kita belum tahu apakah kita kuliah online atau offline, cuma kayak kita mampu untuk kayak seperti yang kita sampaikan pertama tadi. Betul. Kita mampu harus beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kapanpun bisa berubah. Dengan kayak ke depan teman-teman jangan sampai berekspektasi terlalu tinggi dan jatuhnya tidak sesuai dengan kenyataan, kan tidak baik lah. Untuk kedepannya bagaimana lebih berpikiran positif apapun itu dengan situasi yang kadang kita anggap bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, tapi anggap itu menjadi hal yang positif sehingga penilaian pun kita positif, karena sesuatu yang kita anggap positif akan kita nilai positif, begitu pula sebaliknya sesuatu yang apapun itu yang kita nilai dengan sesuatu yang negatif, hasilnya pun akan negatif ke dirinya kita sendiri. Seperti itu sih. jangan terlalu tinggi ekspektasi, karena ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan akan sakit hatinya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Jadi untuk yang belum merasakan kuliah offline, persiapkan saja dirinya. Ya walaupun saya baru 1 semester saya akan kuliah offline, tapi enaklah saya rasa dibanding kuliah online. Betul. Berarti Ochan secara tidak langsung Ochan lebih prefer ke kuliah offline. Soalnya banyak yang dirindukan, teman-teman, interaksi gitu. Ya menarik ya pembicaraan kita hari ini Betul menarik. tentang kuliah online versus kuliah offline. Dan mungkin itu tadi ada beberapa harapan yang sudah disebutkan oleh Uki sendiri dan Ochan sendiri. Sebenarnya harapan yang sudah dilontarkan sama Uki dan Ochan adalah harapannya kita bersama ya. Iya. Bukan cuman dari kita individu yang ada, bukan dari kita berempat yang ada di sini, tapi teman-teman yang lagi mendengarkan dan menonton podcast ini pun mungkin punya harapan yang sama dengan kita di sini, rindu dengan kuliah offline. Pokoknya pengen balik ke masa yang Dunia kampus lah. dunia kampus lah, yang dunia yang normal lah, tanpa adanya pembatasan, dibatasi untuk ini itu yang kayak gitu. Karena kan pun bagaimanapun kondisi yang kayak begini bukan kita yang mau kayak gitu, tergantung keadaan kayak gitu. Dan mungkin kita akhiri saja podcast kita kali ini, dan mungkin akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik juga. Sebelum kita tutup, kita terima kasih dulu buat Uki dan Ochan yang sudah menyempatkan waktunya untuk di hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan dan juga sudah menonton podcast ini dari awal hingga podcast ini berakhir. Dan tetap semangat membangun mimpi, tetap kreatif meraih prestasi, dan tetap jadikan Himaxion Podcast sebagai headline kamu di Anchor dan juga Spotify. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita dan channel YouTube Himaxi. Ya. Saya Aulia Putri dan Muhammad Fikri, dan juga bintang tamu kita hari ini Saya Ochan. Saya Uki. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.